Halo guys, buat teman-teman yang nonton, welcome. Masih di series gua nih bersama Mbak Teh, kita collab bareng. Dan di video hari ini, kita akan membahas apa sih bedanya kerja di Indonesia sama di Amerika. Dan juga seberapa pentingnya bahasa Inggris bagi orang Indonesia. Terutama untuk mereka yang mau merantau ke Amerika untuk mau kerja dan sebagainya. Sebelum kita lanjut, nonton intro ini. Oke, sebagai penutup aja nih, aku ada 2 pertanyaan. Oke. Yang pertama, bedanya kerja di Indo sama Amerika apa? Kalau aku tahunya kalau di Amerika ya, Iya. di Amerika itu orangnya supportive. Jadi mereka itu bakalan bilang kalau misalkan kita melakukan hal yang bagus tuh, they will say it to you like thank you for doing this, we really appreciate you, or like you're doing a great job. Mereka itu bilang gitu. Dan juga sebaliknya kalau misalkan ada feedback pun mereka juga akan bilang gitu. I think I need you to look at this again, and then to double check to make sure that it's all correct, and just take things slowly, and they will talk to you. Jadi mereka itu akan bilang meskipun baik atau buruk itu mereka pasti kasih feedback gitu, dan kita juga harus siap gitu dengan feedback itu gitu. Dan kalau di sini itu benar-benar kalau misalkan ada waktu untuk istirahat makan gitu, misalkan istirahat makan siang itu ya udah benar-benar istirahat makan siang gitu loh, nggak akan mungkin diganggu sama yang lainnya gitu, nggak bakalan orang tanya tentang kerjaan gitu. Jadi itu benar-benar yang strict banget. Nah, terus kemudian yang masalah email, kalau di rumah misalkan dapat email itu, karena aku bayarannya per jam, hourly. Kalau ngecek email itu dihitung jam per jam. Jadi aku sebisa mungkin tuh nggak ngelihat email kalau di rumah gitu. Jadi misalkan dapat email, oke, masuk di HP. Cuman ya udah itu urusan besok gitu loh. Kalau emailnya maksudnya sekarang atau pas weekend gitu, ya udah berarti kita responnya hari Senin aja gitu. Dan mereka ngerti, nggak apa-apa gitu. Iya, mereka nggak paham. Iya, mereka ngerti dan nggak apa-apa gitu. Kecuali kalau kita bayarannya salary. Kalau salary itu ya udah gambarannya ya available-nya 24/7 gitu. Meskipun maksudnya iyalah kalau nggak penting-penting banget ya nggak perlu dibalas gitu. Cuman itu bedanya sih. Kalau mungkin di Indonesia kan nggak ada yang per jam atau yang lebih normal mungkin gaji ya per bulan gitu kan, atau per proyek lah gitu kan. Kalau di sini ada per jam dan gaji salary itu. Terus kemudian bedanya itu kalau di Indonesia mungkin pas cari kerjaannya itu ya yang beda, maksudnya ngisi CV atau resume-nya itu formatnya yang agak beda. Mungkin kalau di Indonesia teman-teman bakalan mencantumkan tempat tanggal lahir, tinggi badan, berat badan, terus agama, kemudian foto. Itu kalau di sini nggak harus, karena ada peraturan untuk equal opportunity gitu kan. Jadi biar nggak diskriminasi ya. Ya, biar tidak diskriminasi berdasarkan ras, gender, agama, dan bahkan orang dengan disabilitas pun mereka disupport gitu loh di sini gitu. Kalau misalkan ada disabilitas atau sebagai veteran itu dicantumkan, dan nanti mereka ada konsiderasi gitu loh, mereka akan mempertimbangkan gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang mungkin di Indonesia belum kesana gitu, dan bahkan kayak pekerjaan yang misalkan di Indonesia ada tulisannya diutamakan laki-laki, diutamakan perempuan. Di sini nggak boleh kayak gitu, karena itu kan hitungannya diskriminasi ya. Iya, gitu, benar. Jadi hal-hal yang seperti itu di Amerika ini udah nggak ada gitu, karena itu memang benar-benar dilindungi sama hukum gitu. Kalau ada yang melanggar, ya udah bisa disu. Ya, bisa disu. Semuanya ada, semuanya Iya, betul. Iya, betul. Oke, pertanyaan aku yang terakhir. Kan Mbak Teh ini dari
bisa dibilang dari kecil udah belajar bahasa Inggris hingga sampai sekarang udah fasih banget. Seberapa penting menurut Bate bahasa Inggris untuk orang-orang Indonesia? Sangat penting ya, karena terutama untuk berkomunikasi dengan orang dari negara lain gitu. Kalau pengennya cuma di Indonesia aja misalkan, gak pengen kemana-mana, ya silahkan. Gak mau bahasa Inggris ya terserah, gak mau bahasa Inggris terserah, gak apa-apa. Cuman bahasa itu kan pasti berevolusi, dan sekarang bisa dilihat sendiri, maksudnya dari HP pun itu udah ada unsur bahasa Inggrisnya kan gitu. Jadi mau nggak mau kita harus juga ngikut gitu, ikut untuk si kemajuan teknologi dan kemajuan zaman ini gitu. Kalau penting, ya jelas penting kalau kalian mau gitu. Kalau kalian nggak mau, ya gimana? Mau dipaksa kayak gimana pun, kalau kalian nggak mau ya gimana gitu kan. Tapi kalau pengen benar-benar bisa bahasa Inggris, pengen lancar, pengen fasih, pengen lolos atau bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang internasional, itu ya harus dipakai tiap hari. Mungkin susah karena satu mungkin karena lingkungan tidak mendukung, atau misalkan sering diceng-cengin ya kan, maksudnya sok bahasa Inggris ya, bahasa Inggris ya, atau misalkan kalau bahasa Inggrisnya kurang benar, tata bahasa atau grammarnya salah, itu masih diejek-ejekin gitu kan. Hal-hal yang kayak gitu tuh kan terserah kita gitu. Kita mau ambil itu secara personally atau ya udahlah biarin aja, mereka paling cuman iri gitu kan. Tapi fokus ke diri sendiri aja gitu. Fokus ke diri sendiri, kalian tujuannya mau apa gitu. Tujuannya pengen gimana. Kalau tujuannya pengen maju, ya udah maju tak gentar gitu loh. Orang yang mau bilang apa ya udah terserah. Mereka nggak ikut bayarin tagihan gitu loh, ya kan? Betul banget. Dan juga teman-teman kalau apalagi teman-teman yang mau merantau ke luar negeri, ke Amerika, itu Inggris sangat diperlukan banget karena emang bahasa resmi di Amerika, di Kanada itu bahasa Inggris. Dan kalau misalnya emang kalian susah untuk belajar bahasa Inggris, di zaman sekarang ini semakin mudah. Ada yang namanya YouTube, ada yang namanya Google, semua social media juga banyak mengajarkan bahasa Inggris. Jadi menurut aku sih nggak ada alasan ya kalau misalnya kalian nggak bisa bahasa Inggris, karena banyak banget media-medianya untuk kalian untuk bisa belajar bahasa Inggris. Betul, termasuk Clubhouse. Yes, Clubhouse juga. Dan with that, aku mau thank you banget untuk Mbak Te yang udah share hari ini. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bisa komen di bawah, atau bisa juga langsung DM Mbak Te atau gue pribadi langsung. Ini gue taruh Instagram kita berdua di sini. Dan oke, itu aja. Thank you, Tom, for having me. Terima kasih banget ya udah ngobrol-ngobrol bareng. Dan lain kali kalau aku niat bikin YouTube, kita bakalan collab bareng. Sip, pasti.